doa tapi isinya mazmur. Nah, sejak di seminari menengah itu kami sekomunitas mendoakan itu setiap pagi. Atau biasa kami menyebutnya laudes gitu. Laudes. Laudes memuji, laudes. Engkau memuji. Iya. Laudare, ya kan? Laudes. Engkau memuji. Pagi hari itu ya? Pagi hari mau. Jam 5.15. 5.15. Bel. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku supaya mulutku mewartakan pujianmu. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan saudara terkasih, berjumpa kembali dengan Pojok Iman, di mana kita mendengar cerita-cerita, kisah-kisah kehidupan yang bisa dibagi-bagi dan semoga meneguhkan kita bersama. Hari ini saya kedatangan tamu, anak muda yang penuh bobotnya, ya. Minimal beratnya ya Frat ya. Seorang frater yang sedang menjalani proses panggilannya, Frater Rian. Selamat datang. Makasih, di Pojok Iman. Senang boleh mampir lagi ya. Cerita-cerita sedikit ya kan. Saya juga senang diundang lagi sama Romo. Wah, iya dong, supaya kita bisa berbagi cerita lah ya. Iya, Mo. Apa kabar Frater? Sangat baik, Mo. Sangat baik ya. Luar biasa dong. Puji Tuhan, Mo. Amin. Tetap semangat kan ya? Semangat. Mantap. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang doa ofisi. Doa ofisi itu doa apa sih ya? Nah, kita lihat nanti dari penjelasan Frater. Doa ofisi itu juga bagian dari warisan gereja yang ada dan itu seringkali didoakan oleh para biarawan biarawati. Ada juga loh awam yang sudah mulai berminat, beli bukunya dan ikut berdoa, sehingga doa ofisi ini menjadi doa hariannya. Nah, kita akan bahas itu, semoga menjadi semacam kasanah rohani yang menumbuh kembangkan iman kita dalam pergumulan kita di tengah kesibukan yang duniawi ini. Kita ya berarti ya. Iya, Mo. Frater dari mana sih? Iya, saya dari Paroki Cijantung, Mo. Aloysius Gonzaga. Aloysius Gonzaga. Iya, Paroki saya itu ya. Aloysius Gonzaga. Gonzaga, Aloysius Gonzaga. Iya. Cijantung, Jakarta Timur ya. Iya, Mo. Usia berapa kamu sekarang ini ya? Sekarang saya 19 tahun, Mo. 19 tahun. Udah usia makin besar tuh ya. Kelak 91 tahun kali. Baik, kita langsung to the point aja ya. Frater, apa sih doa ofisi itu ya, Frat? Boleh diceritain ya ke kita itu? Ya, doa ofisi ini mungkin masih sedikit umat awam yang mengerti ya, Mo ya. Saya juga baru mendoakan doa ofisi ini pertama kali itu semenjak di seminari menengah, Wacana Bakti. Oh, di Wacana Bakti ya? Diajarin itu ya? Dulu waktu saya baru awal mau masuk kan disuruh beli buku Brevir, nama ini, buku Brevir. Saya asal-asal beli aja, saya juga nggak tahu buat apa gunanya dibeli buku Brevir ini. Dan saya masuk ke seminari menengah baru tahu ternyata ini tuh didoakan setiap hari gitu, Mo. Saya kira buat bacaan-bacaan biasa gitu, katanya ini itu isinya doa gitu. Doa tapi isinya mazmur. Nah, sejak di seminari menengah itu kami sekomunitas mendoakan itu setiap pagi. Atau biasa kami menyebutnya laudes gitu. Laudes. Laudes memuji, laudes. Engkau memuji. Iya. Laudare, ya kan? Laudes. Engkau memuji. Pagi hari itu ya? Pagi hari, Mo. Jam 5.15. 5.15. Bel. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku supaya mulutku mewartakan pujianmu. Nah, itu setiap pagi kita doain. Nah, lama-kelamaan saya awalnya bingung gitu. Ini
pertama awalnya di halaman 550, pindah lagi ke halaman 900, pindah lagi ke halaman 1000. Jadi saya bingung gitu awal-awalnya gimana cara buka buku ini. Nah syukurnya waktu itu saya dibantu sama kakak kelas saya yang di samping saya itu. Baru lama-kelamaan baru saya bisa mengerti gitu gimana caranya membuka buku ibadat harian ini sampai bagaimana cara menghayatinya gitu. Jadi cara membacanya melihat apa itu? Kalendarium dulu. Kalender liturgi dulu. Di situ ada itu, ya kan? Ofisi keberapa, Santo Santa bukan, harian apa enggak, minggu keberapa. Itu petunjuknya yang pertama. Cara membacanya. Tapi doa harian itu kan bukan hanya pagi aja ya. Iya. Jadi menurut dalam tradisi gereja kita ya para biarawan rahib-rahib yang zaman dahulu itu mendoakan ibadat harian itu 7 kali sehari. 7 kali sehari? 7 kali sehari. Kapan aja tuh, Bro? 7 kali sehari itu dimulai dari ibadat bacaan kurang lebih jam 3 pagi jam 3 pagi namanya ibadat bacaan. Baru nanti jam 6 pagi kurang lebih laudes. Jam 9 itu ibadat tersia ya. Jam 12 siang sexta. Jam 3 sore itu nona. Jam 5 jam 6 sore itu vesper. Dan sebelum tidur itu kurang lebih jam 8 malam atau setengah 10 biasa kita di sini kompletorium. Jadi semuanya 7 kali ibadat harian. Iya. Kalau kita itu apakah semuanya ya? Kan dulu zaman dulu biara-biarawati. Iya, untuk para rahib-rahib contohnya itu yang di terapi Sarawaseneng yang Okso itu mungkin mereka masih 7 kali ibadat harian ya. Atau Gedono juga yang cewek. Kalau yang Rawaseneng kan yang cowok. Tapi paling kalau kita di sini tuh lakuinnya itu hanya ibadat pagi, sore dan malam. Vesper ya. Iya. Jadi kita sehari 3 kali tuh ya. Ngambil yang laudesnya aja. Vesper dan kompletorium ibadat penutup ya. Dari ibadat bacaan, kemudian laudes, macam-macam ya itu ya. Wah, 7 kali doa ya. Tapi rahib kan emang pendoa, Bro. Iya, dia kan pertapa. Emang tugasnya berdoa. Makanan mereka ya itu 7 kali sehari. Doa ofisi itu ya. Yang disebut brevir itu tadi ya. Kamu senang gak dari pengalaman kamu mendoakan itu? Pengalaman awalnya itu memang saya sama sekali tuh gak mengerti apa itu, kenapa saya harus, ini kan tulisan semua, tapi kenapa bisa dinyanyiin gitu awalnya kan saya bingung. Terus dari awal itu hanya sebagai formalitas saja memang, hanya sebagai formalitas yang untuk diikuti di seminari. Tapi saya dapat penjelasan dari guru frater saya waktu di seminari menengah. Jadi ibadat ofisi ini kan isinya sebagian besar itu berupa mazmur yang diambil dari kitab Mazmur. Saya dapat penjelasan bahwa mazmur itu adalah dinamika pengalaman hidup manusia. Jadi mazmur itu kan ada 4 bagian ya. Ada 4 jenis. Mazmur pujian, keluhan, syukur, dan permohonan. Nah itu kan bagian dari kehidupan kita manusia kadang-kadang kita memuji Tuhan, kadang kita mengeluh kepada Tuhan, kadang kita bersyukur, kadang kita memohon kepada Tuhan. Nah itu ternyata saya menyadari, itu ternyata ofisi ini adalah bagian dari hidup saya juga. Jadi kadang-kadang kalau saya mendoakan ibadat ofisi pagi-pagi itu ada aja kata-kata yang menyentuh Contohnya aja yang udah saya siapkan. Dari Mazmur 62. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah pelindung dan penyelamatku, dialah penyokongku, aku takkan goyah. Nah itu kan kalau kita doa itu pagi-pagi, walaupun suasana masih ngantuk, dan juga menjelang sekolah juga kan menjelang sekolah juga deh, itu bisa menjadi kekuatan kita di pagi hari menimba inspirasi rohani di pagi hari, menjadi kekuatan kita di hari itu Jadi ada aja gitu yang menjadi kekuatan dari ibadat harian ini harian ya. Awam bisa nggak ngelakukan kayak gitu ya? Awam sangat bisa Bisa ya. Sangat bisa. Caranya adalah beli bukunya dulu ya. Tapi sekarang kan ada aplikasi ada aplikasi aja. Nah ada ya di HP ya? Ada.
kalau saya lagi liburan gitu di rumah, saya nggak bawa Brevir dan Seminari. Iya, betul. Itu saya kalau Bapak Ibu atau teman-teman punya, itu ada di aplikasi e-Katolik. Nah, aplikasi e-Katolik. Nah, itu ada buka nanti ada bagian ibadat harian. Dan itu nggak usah kita buka dari halaman 600 ke halaman 1000, nggak usah. Tapi kalau di aplikasi itu udah berurut langsung. Diurutin ya, hari ini harus apa ya. Itu ya kecanggihan alat digital ya. Luar biasa ya. Dan akhirnya kamu senang dong? Ya, saya senang Mo. Maknanya banyak ya? Banyak sekali Mo. Tadi tersentuh. Terus apa lagi tuh? Dan selain itu kan buat pribadi saya Mo ya, tersentuh oleh kata-kata yang dari dalam doa Mazmur. Tapi kita harus tahu juga bahwa ibadat ofisi itu atau nama lainnya itu ibadat harian, liturgia horarum, tapi juga disebut sebagai ibadat gereja Mo. Ibadat gereja. Karena apa? Karena kita sebenarnya walaupun kita gini mendoakannya hanya kita pribadi atau hanya di komunitas di kapel, tapi sebenarnya kita itu berdoa bersama seluruh gereja Mo. Berdoa bersama seluruh gereja, mendoakan gereja bersama Kristus sang kepala, kan gitu, kayak gitu teorinya Mo ya. Jadi selain kita itu mendapatkan inspirasi buat diri kita dari Mazmur ini, kita juga mendoakan gereja kita sebenarnya Mo. Contohnya apa? Misalkan dalam doa umat di sore hari, pasti di akhir-akhirnya pasti mendoakannya apa? Untuk orang meninggal. Itu selalu Mo. Jadi banyak sekali kegunaan dari manfaat dari doa ofisi ini. Kita juga bisa mendoakan orang lain Mo. Iya, mendoakan orang lain yang mungkin mereka tidak tahu bagaimana cara berdoa, mereka tidak punya waktu untuk berdoa untuk bagi mereka sendiri, tapi kita justru mendoakan mereka gitu. Iya. Mendoakan ini gereja disebut kita. Doa gereja ya. Doa gereja. Jadi bukan hanya kita biarawan biarawati, tapi umat juga sebagai gereja ya bisa mendoakannya ya. Lagu udah sarana-sarananya ada itu ya. Katolik ya. Katolik. Wah, kalau Anda mau buka itu belajar mendoakannya keren ya. Iya. Ya, yang simple-simple lah, yang laudes dulu. Atau ada ibadat siang juga disebut ibadat yang pertama dan kedua yang kamu bilang tadi bahasa Latinnya itu ya. Atau Vesper, biasanya itu ibadat sore. Atau mau ngambil kompleterium, itu disebut ibadat penutup ya. Ya Allah, bersegeralah menolong aku, gitu ya. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Hening sejenak. Wah, keren kelihatannya ya. Keren. Sakral ya. Doa gereja ya. Dimana kita berdoa. Apalagi untuk kita biarawati ya. Menjadi kesempatan kita untuk bersama gereja mendoakan dunia dan mendoakan juga gereja sesama atau dengan intensi-intensi khusus. Kan kadang ada titik-titiknya juga ya. Iya, mantap ya kalau gitu ya. Jadi awam bisa nih ya. Bisa, sangat bisa mau beli juga boleh ya. Bukunya bisa masih juga ada kan ya. Pastilah mau. Boleh kan kita beli tuh. Boleh. Dijual umum juga kan. Dijual umum, iya. Bukan hanya khusus yang mau jadi biarawan gitu. Enggak dong, tentu. Ada ya. Wah. Jadi kamu usulin juga dong buat papa mamamu untuk doa gitu. Enggak mau. Kirain ya. Siapa tahu dengerin dia mulai aku juga mau ikut kayak anak gua gitu ya. Tapi selain di buku ini Mo, ada juga di Puji Syukur Mo. Oh, Puji Syukur ada ya. Puji Syukur di halaman-halaman awalnya. Oh, jadi nggak usah beli juga ya. Nggak usah. Tapi mungkin kalau Laudes atau Vesper itu nggak terlalu lengkap di Puji Syukur. Tapi di kompletoriumnya, di ibadat penutup itu lengkap di Puji Syukur. Ya, karena itu Senin sampai Minggu ya. Itu sama semua. Iya, itu saya punya juga itu. Kadang rindu waktu di frateran menyanyikan ya. Jadi imam udah sendiri tuh berdoanya ya. Tapi menarik ya. Menarik ya. Gimana ajakan buat umat kalau begitu? Ya, bagi Bapak Ibu, teman-teman
yang ada di rumah yang menonton acara ini, buku Brevir ini mungkin masih sangat minim kita ketahui. Tapi ini adalah doa resmi gereja yang juga termasuk dalam liturgi, bukan hanya sekedar devosi saja sebenarnya liturgi gereja masuknya. Dan maka saya sangat menyarankan kepada Bapak Ibu teman-teman untuk mendoakan doa ofisi. Kita bukan hanya mendoakan diri kita sendiri saja, tapi juga mendoakan mereka yang berkesusahan, mendoakan dunia, mendoakan gereja. Misalkan saja dalam ibadat kompletorium, walaupun itu ibadat penutup sebelum kita tidur, tapi judul mazmurnya doa untuk orang miskin. Nah, kita jadi mendoakan walaupun kita ingin tidur, ingin beristirahat, tapi kita tidak lupa untuk mendoakan orang-orang yang mungkin masih berkesusahan di luar sana. Jadi itulah mengapa saya sangat menyarankan kepada Bapak Ibu teman-teman yang menonton acara ini, doakanlah doa ini. Mungkin gak harus membeli buku ya Mo ya, tapi bisa sekarang dengan kecanggihan teknologi ada di dalam aplikasi yang tadi sangat saya sarankan, yaitu aplikasi e-Katolik atau di Puji Syukur juga ada. Atau yang lengkap ya itu ya, bisa lihat-lihat, bisa dicoret ya, bisa dibawa kemana-mana ya. Puji Tuhan. Terima kasih ya Frater ya. Terima kasih Mo atas perkenalan tentang doa OVC, di mana Frater mulai jatuh cinta untuk mendoakannya. Karena ini doa gereja ya. Bapak Ibu dan saudara terkasih, itulah pengalaman iman dari doa OVC, doa gereja, warisan iman juga yang secara liturgi menjadi doa kita bersama. Akhirnya saya akan kutip dengan pantun nih Frater. Tapi ini pantunnya Romo Susilo nih, keren-keren. Saya kutip di dalam bukunya dia. Udah minta izin juga sih. Di laut asik memancing ikan, tarik menarik tali sampai putus. Cakep. Injil kerajaan Allah diberitakan, untuk itulah aku diutus. Cakep. Thanks for watching guys. Pojok Iman. Pojok Iman.